Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao, staf Moho hanya berdiri di tenda seperti ini. Tongkat seperti pilar yang murni gelap dihiasi dengan batu permata berbentuk mata yang tak terhitung jumlahnya, dan mata berwarna berbeda itu bersinar redup dan jahat. Di inti setiap mata, simbol mantra kecil dan rumit telah berputar perlahan. Kadang-kadang, seberkas cahaya yang tajam akan dilepaskan dari simbol mantra ini. Dalam rentang beberapa napas, aliran kekuatan alam dengan cepat berkumpul, dan segera menciptakan sungai setebal kaki, seperti air jernih di sekitar tongkat. Bergetar dan beriak, aliran kekuatan ini dengan cepat mengembun menjadi air sejati, berubah menjadi semakin lengket. Kemudian, setelah rentang waktu sekitar 10 napas dan mengikuti serangkaian kepingan kristal berdenting, seukuran kepalan tangan, tanpa cacat, yang dipadatkan murni dari kekuatan alam, jatuh dari udara di sekitar tongkat. Staf Moho secara alami dapat mengumpulkan kekuatan alami, dan itu adalah harta serakah yang akan menarik kekuatan alam dengan kejam dan tanpa batas. Kepadatan kekuatan alam yang berkumpul di sekitar staf Moho mencapai keadaan tertentu, setelah itu, formasi sihir transformasi yang terkandung dalam tongkat akan secara otomatis, secara paksa mengubah kekuatan alam menjadi kristal. Jihao mengambil sepotong kristal dan menemukan bahwa kristal seukuran kepalan tangan ini sempurna. Kristal-kristal itu berwarna cian, biru, atau merah, sesuai dengan sifat kekuatan yang terkandung di dalamnya. Kekuatan alam yang terkandung dalam setiap bagian kristal ini sama dengan jumlah yang terkandung dalam potongan kristal ajaib bermutu tinggi. Segera, ribuan kepingan kristal kekuatan alam jatuh dan menumpuk di sekitar tongkat. Kristal-kristal ini berkilau terang. Sementara itu, lebih banyak kekuatan alam telah dikumpulkan oleh staf dan secara paksa dikirim ke dalam potongan-potongan kristal ini. Berjongkok di samping tumpukan kristal ini, Jihao dengan cermat mengamati dan menghitung kecepatan penggabungan kekuatan alam ke kristal ini. Kemudian, dia mengangkat kepalanya, menyeringai kepada Aoli dan Feng Qinxin, yang benar-benar tercengang sekarang, dan berkata, dalam waktu sekitar 48 jam, kristal ini dapat diubah menjadi potongan kelas atas. Ini adalah staf Moho, harta tertinggi yang diwariskan dari keluarga Moho, dan harta pendukung penting dari pasukan ekspedisi klan Yukami, kata Dian Tuo, yang berdiri di samping dan dengan rakus menatap staf. Apel Adams-nya bergerak terus-menerus saat dia menelan air liur dan melanjutkan, dengan staf Moho, kita tidak perlu khawatir tentang kristal ajaib. Kapan saja, di mana saja, bahkan tanpa tambang kristal ajaib yang ada, selama kekuatan alam ada di udara, kita tidak akan pernah kekurangan kristal ajaib. Oleh karena itu, semua senjata skala besar kami selalu dapat tetap aktif sepenuhnya. Bunyi gemerincing serius bisa terdengar tanpa akhir karena lebih banyak kristal sihir bermutu tinggi terbentuk dan jatuh dari udara. Segera, pusaran kekuatan alam yang mengelilingi tongkat sudah beradius sekitar 3 meter. Jelas, daya tarik kekuatan alam yang disampaikan oleh staf akan meningkat seiring berjalannya waktu. Jika tongkat ditempatkan di tempat dengan kekuatan alam yang kaya, dengan waktu yang melimpah, staf ini tidak bisa melayani lebih buruk dari tambang kristal ajaib kelas atas. Dian Tuo mengatakan bahwa staf ini adalah harta pendukung penting bagi seluruh pasukan ekspedisi klan Yu, yang jelas tidak berlebihan sama sekali. Jihao, Aoli ingin mengatakan sesuatu. Simpan, harta ini milikku. Siapapun yang berani melawanku karenanya, aku bahkan akan mempertaruhkan nyawaku sendiri untuk melawan. Jihao mengangkat kepalanya, dengan tajam melirik Aoli dan berkata, Saudara Liao, menurutku, kata Feng Qinxin dengan suara keperakan dan manis. Dia bahkan berkedip mempesona ke arah Jihao. Kali ini, saya hampir dibunuh oleh non-manusia, tetapi seseorang menyelamatkan saya. Jihao melirik Feng Qinxin dan berkata dengan suara dingin, dia menyebut dirinya pendeta Guangcheng, dan entah bagaimana terkait denganku. Untuk sesuatu tentang Kaisar Xuanyuan, catatan itu tidak ada lagi di buku sejarah yang ditulis oleh manusia. Tapi saya berasumsi, jenis naga dan Phoenix harus masih mengingat cerita tentang Sifu Kaisar Xuanyuan, bukan?
Feng Qinxin dan Aoli menutup mulut mereka secara bersamaan, menjulurkan mata mereka dan menatap Ji Hao dengan linglung. Mereka sepertinya menyaksikan binatang keos yang menakutkan dan besar tiba-tiba keluar dari kuburnya sendiri dan mulai melakukan tarian seksi tepat di depan mereka dengan memutar tulang pinggulnya. Pendeta Guangcheng, Sifu Kaisar Suanyuan. Hehe, karena beberapa alasan, umat manusia menghancurkan catatan mengenai banyak cerita kuno, tetapi jenis naga dan Phoenix cukup dekat dengan umat manusia. Sementara itu, karena umur mereka yang panjang, sejarah mereka telah disimpan dan dicatat dengan sempurna. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang pendeta Guangcheng? Tidak heran kamu bertingkah begitu aneh, gumam Aoli dengan kecewa. Sialan, akankah 10 miliar kristal ajaibku dihabiskan dengan sia-sia? Kata Feng Qinxin sambil menatap Ji Hao dengan marah. Mari kita pisahkan tongkat jelek ini, dan para tahanan klan Xiu yang bodoh itu. Ji Hao, bagaimana dengan koordinat dunia yang Anda janjikan kepada kami? Kamu berjanji kepada kami sendiri, kamu tidak akan melanggarnya, bukan? Feng Qinxin sedikit cemas. Jika dia bukan tuan muda yang bangga dari jenis Phoenix, dia akan berteriak dan mengutuk Ji Hao dengan kata-kata jelek sejak lama. Si Wenming menyipitkan matanya. Pendeta Guangcheng, Sifu Kaisar Suanyuan, seseorang yang terkait dengan Kaisar Suanyuan. Saat itu, ketika Si Wenming masih kecil, dia membaca semua catatan sejarah yang disimpan secara diam-diam di Istana Majus. Di tahun-tahun terakhir Kaisar Suanyuan, catatan tentang dia memang cukup kabur. Rupanya, banyak catatan yang hilang. Tidak hanya Kaisar Suanyuan, tetapi beberapa catatan sebelumnya juga hilang, dan itu tidak terjadi secara tidak sengaja. Terhubung dengan informasi yang diberikan oleh Netherworld Priest, Si Wenming berpikir bahwa dia harus meluangkan waktu untuk duduk dan berbicara dengan Ji Hao. Tapi sekarang, ini bukan hal yang paling penting. Karena keluarga telah memilih untuk mengikuti Ji Hao, dan Ji Hao telah membawa kembali begitu banyak makhluk non-manusia penting dari Kastil Hiu Hitam, para bangsawan klan Yu dan prajurit klan Jia itu tidak terlalu berguna bagi umat manusia, tetapi orang-orang klan Xiu itu terlalu berharga. Belum lagi itu, koordinat dunia. Dunia seperti dunia Pansi. Di Yantuo, di Luolang. Ji Hao tidak meletakkan tongkatnya. Sebaliknya, dia membiarkannya berdiri tegak di tenda, terus menghasilkan kristal ajaib. Dia ingin memberi tahu Aoli dan Feng Qinxin bahwa, jangan terlalu pelit, ikuti saja Ji Hao, dan uangnya tidak akan pernah habis. Jangan memikirkan semua harta yang tidak penting itu sepanjang waktu. Ini tampaknya efektif. Setidaknya, tatapan galak Aoli dan Feng Qinxin telah dilunakkan, dan keduanya menunjukkan senyum di wajah mereka. Dian Tuo membungkuk kepada Ji Hao, mengangkat jarinya dan mengiris udara. Segera setelah itu, aliran cahaya redup melonjak. Keluar, menghadapi Ji Hao, Dian Tuo sangat sopan, tetapi begitu dia mulai berbicara dengan yang lain, kebanggaan yang terpatri dalam di tulang dan jiwanya akan bekerja. Orang barbar bodoh, bahkan kamu tidak tahu tentang duniamu sendiri. Lihat saja ini adalah dunia Pangu Anda, di sekitar dunia Pangu Anda ada banyak dunia lain. Ini adalah sebidang tanah yang subur, tanah perawan liar. Di dalam cahaya redup, bola cahaya yang sangat besar muncul. Di dekat bola cahaya ini, banyak bola cahaya yang lebih kecil muncul. Untuk menyembunyikan dosanya, Disica menjanjikan koordinat dunia kepat masing-masing dari 12 kaisar yang berkuasa. Sejauh yang saya tahu, hanya Di Xianluo dari keluarga Disi yang menerima koordinatnya. Jika Anda memiliki harta tertinggi untuk membangun portal, Anda akan dapat menyerang dunia baru ini sebelum orang lain dan menghasilkan keuntungan besar. Ji Hao membawa orang-orang keluarga Di itu, prajurit klan Jia, dan master klan Xiu yang dia beli dari Kastil Hiu Hitam, semuanya kembali ke kota Gunung Yao. Setiap makhluk non-manusia ini telah bersumpah dengan darah dan jiwa roh mereka, dan telah meletakkan jejak darah roh mereka dan jejak jiwa mereka di cermin ilahi Pansi. Ditekan oleh cermin Pansi, kecuali makhluk non-manusia ini dapat menemukan harta karun kekacauan tertinggi yang lebih kuat untuk menghancurkan cermin ilahi Pansi, mereka akan dikendalikan oleh cermin selamanya. Karena sumpah darah dan roh yang mereka buat, terlepas dari kebanggaan setinggi langit dari makhluk non-manusia ini dan tidak peduli seberapa sulit mereka hadapi, ketika menghadapi Ji Hao, mereka patuh seperti kelinci.
Ji Hao secara khusus mengelilingi area kosong di kota pegunungan Yao untuk makhluk non-manusia ini, memungkinkan mereka membangun akomodasi mereka sendiri. Orang-orang klan Yu tidak pernah pandai bekerja fisik, tetapi mereka memang memiliki selera seni yang baik, dan memiliki kemampuan untuk membuat desain yang indah. Orang-orang klan Xiu memiliki ketangkasan manual yang luar biasa, tidak peduli seberapa rumit desainnya, mereka bisa mewujudkannya. Orang-orang klan Jia kuat, dan tanpa diragukan lagi, mereka adalah tenaga kerja terbaik yang pernah ada. Dari membawa mineral batu giok dan emas keluar dari tambang hingga memotong potongan batu raksasa dari pegunungan, mereka dapat menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna. Makhluk non-manusia dari 3 ras berbeda menggabungkan kekuatan mereka. Selain itu, Ji Hao telah memberi mereka bagian dari prajurit budak gelap dan budak non-manusia, yang dia beli dari pasar Puban. Dengan semua sumber daya yang diberikan oleh Ji Hao, Dian Tuo dan orang-orang keluarga di lainnya dengan senang hati mulai membangun rumah baru mereka. Mereka telah diselamatkan dari nasib kematian dan memperoleh hak untuk membangun rumah baru mereka secara bebas di kota Gunung Yao, yang merupakan tempat yang indah dan kaya. Bahkan orang-orang yang sangat pilih-pilih seperti Dian Tuo dan Di Luolang tidak dapat mengambil masalah apapun dari situasi mereka saat ini sekarang. Adapun Ji Hao, dia memanggil para pemimpin wilayah Gunung Yao. Di bawah bimbingan beberapa tetua keluarga di Dan Gulo, mereka mulai mempelajari metode penempatan dunia kekacauan yang diciptakan oleh non-manusia. Ini adalah subjek yang sangat mendalam, dan membutuhkan perhitungan yang rumit dan pengalaman yang kaya, ditambahkan dengan keberuntungan besar. Seringkali, seseorang harus bergantung pada harta sihir yang dirancang khusus untuk mencapai tingkat tertentu dalam hal ini. Perhitungan rumit dan pengumpulan data dari semua aspek dibagikan. Beberapa jam kemudian, sebagai yang pertama, Man-Man bergegas keluar dari aula dengan kepala terkubur di pelukannya sambil berteriak. Mengikutinya, Ji Xia dan sekelompok orang klan Gagak Emas dengan malu melarikan diri, setelah menggaruk gumpalan besar rambut mereka sendiri. Beberapa saat kemudian, Feng Xing dan beberapa pemimpin wilayah Gunung Yao lainnya berlari keluar, karena mereka menderita pusing yang serius. Akhirnya, hanya Shaoxi dan Yumu yang tinggal di aula, terus mempelajari subjek ini dengan Ji Hao. Kekacauan itu luas dan tak terbatas, tanpa awal dan akhir. Di dalam kekacauan, tidak ada arah yang bisa diberitahu, tidak ada hujan yang bisa turun, tidak ada matahari yang bisa bersinar, tidak ada guntur yang bisa bergemuruh, tidak ada api yang bisa menyala, tidak ada yang bisa ada. Tidak ada apa-apa selain kekuatan chaos yang ada di chaos, menukik ke seberang, dan fenomena ini disebut chaos tide. Bahkan aliran setipis kekuatan chaos yang bergerak bisa menghancurkan dunia. Di dunia Pangu, tidak peduli umat manusia, jenis naga atau phoenix, mereka semua masih terjebak di dalam dunia, tanpa mulai mengamati kekacauan luar. Bagi masyarakat lokal di dunia Pangu ini adalah seluruh alam semesta. Namun, bagi beberapa makhluk misterius yang sangat kuat, kekacauan luar seperti lautan yang luas, dan dunia berukuran berbeda seperti tanah, pulau, dan terumbu karang di lautan ini. Dunia-dunia ini jauh satu sama lain, dan makhluk hidup biasa tidak pernah bisa secara langsung melintasi jarak antara dua dunia. Biasanya, umat manusia tidak memiliki kualitas untuk melangkah ke kekacauan luar, tetapi menurut Dian Tuo, Raja Penyihir Manusia dapat meninggalkan dunia aslinya dan mencapai sekitar 10.000 mil jauhnya secara maksimal. 10.000 mil adalah jarak yang relatif aman. Tanpa kecelakaan, Raja Magus dapat mencari harta karun di Outer Chaos. Jika ada mineral chaos langka yang menabrak mereka di luar chaos, itu pasti akan menjadi keberuntungan yang luar biasa. Bagaimanapun, hal-hal yang bisa bertahan dari gelombang kekacauan semuanya sangat berharga. Makhluk tingkat ilahi penyihir dapat menahan gelombang kekacauan sampai tingkat tertentu. Dari 1 juta mil hingga 10 juta mil, makhluk tingkat ilahi penyihir dapat menjangkau kekacauan luar paling lama 10 juta mil. 10 juta mil paling baik. Untuk penyihir ilahi, tidak peduli seberapa kuat dia bisa menjangkau kekacauan luar paling banyak 10 juta mil. Jarak ini cukup pendek untuk memungkinkannya berjuang kembali ke dunia aslinya sebelum dia menghadapi gelombang kekacauan yang benar-benar dapat menghancurkan segalanya, jika dia tidak terlalu disayangkan. Hanya makhluk kuat di tingkat penyihir tertinggi, yang setara dengan tahap matahari dan bulan,
masing-masing telah menggabungkan setidaknya satu aliran kekuatan Dao besar ke dalam tubuh dan jiwa mereka. Dengan kekuatan Dao alam yang agung dari dunia yang merdeka, makhluk-makhluk kuat ini dapat menyerap kekuatan chaos dan secara paksa berubah menjadi kekuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, hanya makhluk kuat tingkat penyihir tertinggi yang benar-benar dapat melakukan perjalanan di kekacauan luar, tetapi hanya untuk tingkat rendah. Sama seperti anak kecil yang belajar berenang, anak itu bisa berenang di laut tanpa tenggelam, tetapi semua jenis makhluk ganas dan makhluk jahat misterius di laut, pusaran air, arus bawah yang tersembunyi dan berbahaya, bahkan tsunami dan badai laut yang paling menakutkan, dapat dengan mudah menghancurkan anak itu. Di luar chaos, Supreme Magi bisa dihancurkan dengan mudah. Oleh karena itu, leluhur klan Yu secara bertahap menciptakan metode penentuan dunia chaos ketika mereka menjelajahi chaos luar. Berdasarkan perubahan konstan dari gelombang kekacauan dan trek bergerak dari semua jenis aliran energi di kekacauan, ditambahkan dengan semua jenis perhitungan, perkiraan, tes pemetaan tanpa henti yang dioperasikan oleh formasi sihir penemuan skala besar yang akan menghabiskan sejumlah besar bahan berharga, dan menemukan harta sihir khusus dan keberuntungan yang cukup, pada akhirnya, dunia dapat ditemukan dari dunia lain. Misalnya, koordinat dunia yang diberikan kepada DC Yanluo oleh DC Cha diukur dan dihitung berdasarkan garis bujur dan garis lintang dasar yang dibentuk oleh jalur bergerak matahari dan 360.000 bintang lainnya. Dalam istilah kosmik, dunia itu tidak terlalu jauh dari dunia Pangu. Tetapi untuk menempuh jarak antara kedua dunia ini, Ji Hao harus terbang lurus dengan kecepatan tertingginya dengan sihir terbang ringan yang mengalir ini selama 37.000 tahun, jika tidak ada kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dan jika dia bisa meningkatkan kekuatannya 100 kali lipat sekarang. Untuk mencapai dunia lain dengan aman dan cepat, mereka harus membangun portal untuk menghubungkan dunia Pangu dan tujuan, atau menggunakan harta sihir khusus yang dapat berfungsi sebagai portal. Dunia itu berbeda dari dunia Pansi. Ketika permainan hidup dan mati dimulai, dunia Pansi telah direbut oleh dunia Pangu. Dalam keadaan ini, membangun portal untuk menghubungkan kedua dunia ini tidak akan terlalu mahal. Namun, dunia yang diwakili oleh koordinat di tangan Ji Hao ini jauh dari dunia Pangu. Ini berarti bahwa membangun portal untuk menghubungkan dunia ini dan dunia Pangu akan menyebabkan konsumsi yang besar. Selain itu, portal antara kedua dunia ini harus abadi, yang membutuhkan formasi sihir khusus. Ji Hao membawa semua makhluk non-manusia yang dia selamatkan dari kastil hiu hitam kembali ke kota Gunung Yao. Aoli, Feng Qinxin, dan Si Wenming semuanya kembali ke tempat mereka berasal, untuk menyiapkan semua jenis sumber daya yang diperlukan. Tanpa dukungan dari keluarga kaya mereka, bahkan sudut portal abadi itu tidak akan pernah bisa dibangun, bahkan jika mereka menguras darah Ji Hao dan menjualnya. Ji Hao mengeluarkan cukup banyak bahan berharga dari penyimpanan kota Gunung Yao. Di antara semua bahan ini, yang paling berharga adalah aliran tipis, roh dongeng, yang mengandung sedikit jejak kekuatan luar angkasa Chaos, dan dikumpulkan dari Chaos oleh Kuae dan saudara-saudaranya ketika mereka membangun kota untuk Ji Hao. Hanya setelah Gulo memberitahu Ji Hao tentang betapa berharganya roh negeri dongeng ini, Ji Hao menyadari bahwa bertahun-tahun yang lalu, untuk membangun kota Gunung Yao, Kuae dan keturunan dewa kuno lainnya tidak hanya pergi ke bintang-bintang di dunia Pangu untuk mengumpulkan bahan, mereka juga mempertaruhkan nyawa mereka dan pergi ke kekacauan luar untuk mengumpulkan banyak bahan kekacauan yang tidak ada di dunia Pangu. Memikirkan adegan konstruksi kota Gunung Yao, Ji Hao sedikit menyesal. Dia tidak tahu tentang semua ini sebelumnya. Tapi sekarang, dia benar-benar mengerti betapa berbahayanya kekacauan luar. Dia pikir dia mungkin telah membayar Kuae dan saudara-saudaranya kurang baik. Meletakkan pikiran yang tidak berguna ini, Ji Hao dengan hati-hati membangun formasi sihir radius 300 mil di puncak Gunung Yao sesuai dengan metode penempatan dunia kekacauan. Inti dari formasi sihir ini adalah aliran tipis roh negeri dongeng yang memiliki sifat kekacauan, tetapi juga telah melepaskan sedikit getaran kekuatan spasial. Gulo dan beberapa tetua keluarga berdiri di samping formasi sihir, menggelengkan kepala tanpa henti. Bagi Ji Hao, formasi sihir ini sudah sangat rumit, dan menghabiskan banyak bahan. Tetapi di mata makhluk non-manusia itu,
Formasi sihir yang dibangun oleh Ji Hao untuk menemukan dunia lain ini sangat kasar. Kembali ke dunia asli makhluk non-manusia ini, untuk menemukan dunia baru yang mungkin ada. Setidaknya 10.000 mil dalam radius formasi sihir raksasa akan dibangun. Bahan yang dikonsumsi oleh formasi sihir itu adalah jutaan, dan bahkan puluhan juta kali lebih banyak daripada jumlah yang telah dikonsumsi oleh yang kecil yang dibangun oleh Ji Hao ini. Formasi sihir kecil radius ratusan meter dibangun dengan sumber daya yang sangat sedikit, tidak mungkin baginya untuk menangkap sedikit jejak dunia baru manapun. Ji Hao tidak tahu apa yang dipikirkan makhluk non-manusia itu. Dia berdiri di tengah formasi sihir, dengan lembut mengarahkan jarinya ke formasi dan seketika, sejumlah besar kristal ajaib mulai terbakar di dalam poros energi. Selanjutnya, kekuatan yang kuat mulai mengalir di sepanjang simbol mantra besar di dasar formasi sihir, akhirnya membentuk aliran energi kekacauan setipis rambut yang menyuntikkan dirinya ke dalam roh negeri dongeng. Semangat negeri dongeng sudah diproses dengan indah oleh Gulo. Sekarang berbentuk seperti piramida segitiga, dan timbul dengan simbol mantra kecil dan rumit yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, semangat negeri dongeng berkilau dengan cahaya redup. Ji Hao mengirim indera spiritualnya ke dalam roh negeri dongeng dan tiba-tiba menemukan bahwa cakupan indera spiritual ini telah dinaikkan ribuan, dan bahkan puluhan ribu kali. Gambar bintang yang tak terhitung jumlahnya melintas di matanya. Seiring dengan suara gemuruh yang sangat keras, jejak bergerak dari bintang yang tak terhitung jumlahnya perlahan bergerak. Ji Hao melihat bola cahaya magis yang tak terhitung jumlahnya, dan ribuan lapisan pemandangan indah yang tak terlukiskan. Setelah itu, kekuatan luar biasa menyerang dari sumber yang tidak diketahui, dengan keras menabrak tubuh Ji Hao. Cermin ilahi Pansi bergetar, melepaskan aliran cahaya redup untuk melindungi ruang primordial Ji Hao sambil menelan kekuatan yang menyerang Ji Hao secara langsung. Selanjutnya, aliran kekuatan yang padat menyebar dari cermin, perlahan menyehatkan tubuh dan roh primordial Ji Hao. Ji Hao gemetar, lalu terhuyung-huyung mundur selama beberapa langkah. Aliran kekuatan yang menakutkan itu, yang lebih dari cukup untuk membinasakan tubuh dan jiwanya, tidak berhasil menyakitinya. Namun, formasi sihir penemuan ini hanya bekerja selama 1/1 detik sebelum menguras kekuatan roh primordial Ji Hao. Roh primordialnya bahkan hampir terseret ke dalam roh negeri dongeng. Jika Ji Hao tidak memiliki cermin ilahi Pansi untuk melindunginya, dia pasti akan menderita kali ini. Ji Hao terengah-engah. Di atas kepalanya, 9 gagak emas kuno melayang di atas puncak Gunung Yao, melepaskan cahaya keemasan terang yang menghangatkan seluruh tubuh Ji Hao. Roh primordialnya yang termakan mulai pulih dengan cepat. Formasi sihir lokasi yang begitu kecil, teriak Gulo dengan keras ke samping, itu tidak mungkin dapat menangkap jejak dunia manapun. Dasar formasi ini terlalu kecil. Itu tidak memiliki kekuatan pertahanan sama sekali. Saya tidak akan mengakui bahwa formasi sihir ini ada hubungannya dengan saya, itu akan terlalu memalukan. Para tetua keluarga di itu berdiri di samping dengan tatapan rumit sambil menatap Ji Hao dengan hati-hati. Melihat Ji Hao menstabilkan tubuhnya sendiri, mereka buru-buru membungkuk dalam-dalam kepada Ji Hao dan berkata, "Tuan yang terhormat, kami tidak sengaja membiarkan Anda melewati bahaya. Kami telah mengingatkan Anda bahwa, formasi sihir penempatan sekecil itu berbahaya, sangat berbahaya. Kembali ke kampung halaman kami, hanya keluarga bangsawan termiskin yang akan menggunakan formasi sihir kasar seperti ini, itu juga dalam situasi putus asa." Ji Hao melambaikan tangannya dan menjawab, "Itu tidak ada hubungannya denganmu. Saya hanya ingin tahu apakah metode penempatan akan berhasil atau tidak. Sepertinya ini tidak sesederhana yang saya kira." Merenung sejenak, Ji Hao tersenyum pahit dan melanjutkan, "Kami tidak tahu apakah mereka belum dapat menemukan semua bahan yang dibutuhkan. Gulo, apakah portal abadi benar-benar sulit untuk dibangun? Berapa tepatnya biayanya?" Sambil mengangkat bahu, Gulo dengan malu menyeringai dan berkata, "Tuan yang terhormat, jika saya harus menggambarkannya, masing-masing dari 12 keluarga dinasti Yu yang paling kuat hanya memiliki satu portal abadi. Mereka telah menjarah dunia Pangu, mengumpulkan semua jenis sumber daya selama bertahun-tahun, tetapi masing-masing dari 12 keluarga hanya membangun satu portal abadi. Sejauh yang saya tahu, hari ketika kota Liangzhu dihancurkan, portal abadi milik 12 keluarga juga dihancurkan. Oleh karena itu,
Tidak mungkin bagi 12 keluarga untuk segera menjangkau 12 kata baru. Merentangkan tangannya, Gulo tersenyum aneh, seolah-olah dia cukup senang menyebutkan tentang bencana besar yang terjadi di kota Liangzhou. Sayang sekali, kamu hanya memiliki satu koordinat dunia, kata Ji Hao saat dia mendapatkan gambaran besar kasar dari kata-kata Gulo. Melengkungkan mulutnya ke bawah, dia melanjutkan, jika kamu tahu lebih banyak .hm. Ji Hao tiba-tiba berbalik. Rasa kekuatan yang hanya bisa dia rasakan melintas di sebuah gedung di halaman belakang rumah Erliao. Dengan kejutan besar, Ji Hao meninggalkan Gulo dan para tetua keluarga di itu, segera berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menyilaukan menuju area pusat kota Gunung Yao. Dia melintasi langit dan dengan cepat kembali ke aula utama rumah Erliao. Di aula yang luas dan didekorasi sederhana, Yu duduk di atas kaus kaki ketail dengan kaki disilangkan. Bola cahaya keemasan gelap yang tampaknya cukup tua melayang di depan Yu, dan telah melepaskan gelombang tekanan yang berat. Po, Guiling dan sekitar 10 saudara laki-laki dan perempuan lainnya, yang belum pernah ditemui Ji Hao, berdiri di kedua sisi Yu. Melihat Ji Hao datang, mereka semua tersenyum dan mengangguk padanya. Ji Hao buru-buru berjalan, dengan senang hati bersujud kepada Yu dan berkata, "Aku, Ji Hao, menyambutmu, Sifu sayang. Saya berharap Anda mendapatkan kehidupan yang kekal." "Ah, Sifu, apakah semuanya baik dalam perjalananmu bersama saudara perempuan dan saudara laki-lakiku?" Yu dan dengan hati-hati melihat bola cahaya emas yang mengambang di depannya. Saat Ji Hao bersujud padanya, Yu terkekeh, lalu mengangguk dan menjawab, "Bagus, semuanya baik-baik saja. Hehe, aku memulai pertarungan sengit melawan bunga jelek dan potongan kayu yang berkarat itu. Saya telah mencari dan berjuang untuk jembatan emas langit dan bumi ini selama bertahun-tahun. Akhirnya, kita sekarang memilikinya. Jembatan emas langit dan bumi." Ji Hao melihat bola cahaya keemasan gelap itu, yang telah menyebabkan gelombang tekanan berat dan bertanya, "Sifu, harta macam apa ini?" Yu tersenyum tipis, menundukkan kepalanya dan menjawab, "Harta berharga dari kekacauan. Itu dapat mengubah chaos menjadi portal yang luas, menghubungkan dua dunia berbeda dalam chaos. Jadi itu disebut jembatan emas langit dan bumi." Ji Hao dengan keras menelan ludahnya sementara matanya hampir keluar dari rongga matanya karena terkejut. Melihat mata tegak di antara alis Ji Hao, Yu juga memunculkan matanya, tampak cukup terkejut juga. Bayangkan perasaan seseorang mengirim bantal yang nyaman tepat ketika seseorang ingin tidur siang. Ji Hao menghabiskan upaya sedemikian rupa untuk menyelamatkan orang-orang keluarga dari penjara dan mendapatkan koordinat dari Dian Tuo. Tapi mengapa dia harus bergandengan tangan dengan jenis naga dan phoenix untuk berbagi keuntungan? Di satu sisi, tanpa diragukan lagi, kekuatan gabungan akan selalu lebih kuat. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di dunia baru itu. Dengan satu pembantu lagi, keamanan dapat dijamin dengan peluang yang lebih besar. Di sisi lain, membangun portal abadi membutuhkan terlalu banyak sumber daya. Membangun portal sama saja dengan membangun jalan lebar antara dua dunia, melintasi kekacauan dan mencapai dunia lain. Dengan kekuatan keuangan Ji Hao saat ini, bahkan jika dia mengosongkan dan menguras seluruh Gunung Yao, dia tidak mungkin membuat 1/1000 sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun portal. Untuk kebutuhan sumber daya yang begitu besar, kecuali jenis naga dan phoenix yang kaya, tidak ada ras lain yang mampu membelinya. Namun demikian, inilah jembatan emas langit dan bumi. Ji Hao tiba-tiba berdiri, berjalan dekat ke Yu dengan matanya terbuka lebar, dengan hati-hati melihat bola gelap cahaya keemasan itu. Cahaya keemasan ini tampaknya cukup tua dan usang, tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa kilau gelap sebenarnya adalah hasil dari simbol sihir gaya kuno yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Cahaya keemasan itu segar dan jernih, seperti genangan air keemasan. Di area inti bola cahaya keemasan, aliran kekuatan chaos yang sangat tipis telah menggeliat. Aliran kekuatan chaos sangat tipis, tetapi seperti naga besar, ia telah melepaskan tekanan besar. Ji Hao membuka matanya lebih lebar, mencoba yang terbaik tetapi masih tidak bisa melihat aliran kekuatan chaos yang sangat tipis dengan jelas. Jembatan emas langit dan bumi, Sifu, jika kamu kembali hanya beberapa hari sebelumnya,
aku tidak perlu berbagi manfaat yang sangat besar dengan Aoli dan Feng Qinxin, mengapa aku harus melakukannya? Wajah Ji Hao bergerak-gerak dari waktu ke waktu sambil menatap Yu Yu dengan menyedihkan. Manfaat yang luar biasa besar. Apa manfaatnya? Yu Yu berhenti sejenak dan bertanya tanpa terlalu peduli. Ji Hao menghela nafas, membuat wajah tak berdaya dan memberi tahu Yu Yu semua yang telah dia lakukan baru-baru ini. Tentu saja, Ji Hao telah menambahkan cukup banyak hiasan pada pengalamannya ini. Mulai dari Di Luolang datang ke kota Gunung Yao untuk 100 raja pertempuran klan Jia, yang masih ditahan di penjara air, hingga keluarga Di yang terjebak oleh Di Sicha dan dipaksa ke dalam situasi putus asa, kemudian ke kesepakatan yang dibuat oleh Ji Hao, Aoli dan Feng Qinxin, mengenai jenis naga dan phoenix yang membeli mata langit bulan purnama bersama-sama. Selanjutnya, dia menceritakan bagaimana dia tampil sebagai pembudidaya bulan purnama di gelandangan, masuk ke kastil Hiu Hitam dan bertemu Cizan, Dian Tuo dan orang-orang keluarga Di lainnya. Akhirnya, hampir 100.000 orang keluarga Di, 300.000 tahanan klan Jia dan sekitar 200.000 tahanan klan Xiu dan keluarga mereka, semua ini, lebih dari 600.000 tahanan non-manusia diselamatkan oleh Ji Hao dari kastil Hiu Hitam. Mereka bersumpah dengan jiwa dan darah roh mereka dan menjadi budak Ji Hao. Mendengar tentang sumpah darah jiwa dan roh, Yu Yu mengangkat alisnya, mengulurkan tangannya dan menggenggam dahi Ji Hao. Cermin ilahi Pansi terbang keluar bersama dengan aliran cahaya yang redup. Cermin itu berjuang sekeras mungkin untuk melawan, tapi tetap saja, itu dicengkeram erat di tangan Yu Yu. Harta karun tertinggi dengan 49 hambatan alam pradunia ini bahkan tidak bisa membebaskan dirinya dari tangan Yu Yu. Kultivasi yang bagus, kekuatan yang baik, lebih dari 100 kali lebih kuat dari saat itu. Suara hambar pria misterius itu datang dari ruang spiritual Ji Hao. Apakah ini cermin ilahi Pansi? Yu Yu melirik cermin, tersenyum tipis dan berkata, ini keberuntunganmu. Anda menggunakannya untuk menjaga jiwa dan sumpah darah. Roh yang dibuat oleh makhluk non-manusia itu, tetapi Anda hanya membuka salah satu dari 49 hambatan alami pradunia dari harta karun ini. Itu tidak pantas. Yu Yu kemudian memasukkan jari telunjuk ini ke dalam mulutnya, dan menggigit jarinya dengan giginya. Guntur gemuruh tiba-tiba meledak di langit di atas kota Gunung Yao saat aliran darah terbang keluar dari ujung jari Yu Yu. Po, Guiling dan murid-murid Yu Yu lainnya buru-buru mundur dengan panik, tetapi berhenti secara bersamaan, hanya melihat aliran darah tipis itu dengan kagum. Ji Hao juga mengarahkan pandangannya pada darah itu. Warna darah Yu Yu sulit dikatakan, karena melingkar oleh aliran kabut ungu. Warna-warna ajaib yang tak terhitung jumlahnya telah ditampilkan oleh aliran darah. Seketika, rasa dao hebat yang tak terkatakan dapat dirasakan di aula utama yang luas. Kekuatan alam yang terkandung di aula tiba-tiba tumbuh ribuan, dan bahkan puluhan ribu kali lebih padat, kemudian berubah langsung menjadi aliran kabut ungu yang melingkar, naik ke udara. Dengan darahnya, Yu Yu mulai menulis di permukaan cermin ilahi Pansi. Serangkaian simbol yang sangat mendalam dan misterius yang tak terlukiskan ditulis di permukaan cermin, kemudian diserap oleh cermin satu demi satu. Ji Hao tidak mengerti satu pun dari simbol itu. Aliran kabut hitam dan kuning turun dari udara, bercampur dengan aliran kabut ungu yang melingkar, perlahan bergabung ke dalam cermin. Ji Hao merasakan hubungan samar antara cermin dan dirinya sendiri berubah menjadi semakin jelas, semakin kuat dan kuat. Selanjutnya, gelombang guntur meledak di kepalanya. Setiap gemuruh guntur akan membuat roh primordial Ji Hao bergetar hebat, membuat tulangnya berdentang keras satu sama lain. Dalam sekejap mata, 36 tepukan guntur telah meledak. Setelah itu, Ji Hao hanya merasa bahwa cermin ilahi Pansi telah menjadi bagian dari tubuhnya, bahwa dia sekarang dapat menggunakan cermin dengan bebas dan fleksibel seperti menggunakan lengannya sendiri, tanpa kesulitan dan keterbatasan. Sebelumnya, untuk mengaktifkan cermin ilahi Pansi, Ji Hao harus mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan internal dan kekuatan spiritual. Tapi sekarang, cermin Pansi dapat secara otomatis menyerap kekuatan alam untuk mengisi kembali kekuatan yang dikonsumsinya sendiri. Oleh karena itu, Ji Hao sekarang bisa mengaktifkannya dengan sedikit kekuatannya. Ada 12 hambatan alami pradunia yang tersisa di cermin ini. Ji Hao, muridku, untuk membuka 12 hambatan terakhir,
kamu harus bergantung pada dirimu sendiri. Kamu akan bisa melakukannya begitu kamu mencapai tingkat kultivasi tertentu. Yuyu tersenyum melemparkan cermin pansi, yang sekarang bersinar terang dan tampak jauh lebih hidup dari sebelumnya, kembali ke dahi Ji Hao. Sepasang alis seperti pedang Yuyu bergetar cepat saat dia tertawa, kedua pamanmu telah mengkritikku. Mereka mengatakan bahwa saya terlalu memanjakan murid-murid saya, dan murid-murid saya tidak sabar karena mereka tidak memiliki pengalaman. Saya telah memikirkannya, dan saya pikir itu memang masuk akal. Oleh karena itu, meskipun saya akan membuka semua hambatan alami, sekarang, saya telah memutuskan untuk meninggalkan 12 terakhir untuk Anda, dan Anda harus membukanya dengan kekuatan Anda sendiri. Anda harus bekerja cukup keras. Hati Ji Hao bergerak-gerak. Paman-pamanku terkasih, mengapa kamu harus menyodok hidungmu ke urusan orang lain? Diam-diam mengeluh Ji Hao. Setelah itu, dia dengan sopan berterima kasih kepada Yuyu, lalu mulai berbicara tentang kesepakatan yang dia buat dengan Dian Tuo dan orang-orang keluarga di lainnya. Pada akhirnya, Ji Hao memberitahu Yuyu bahwa Dian Tuo memiliki koordinat dunia, yang diberikan kepada Disian Luo oleh Disicha. Ini berarti, bahwa dunia yang sama sekali baru sekarang menunggu Ji Hao untuk menjelajahi. Mendengar ini, bahkan Yuyu tiba-tiba berdiri, dan perlahan mengambil 3 lingkaran di aula. Yuyu terkejut dan sangat terkejut, bahkan dengan kultivasi mentalnya yang hebat. Sementara itu, Ji Hao, Po, dan Guiling dengan cepat saling melirik, semuanya dengan mata berbinar cerah. Omong-omong, jembatan emas langit dan bumi saya ini memang bernilai ratusan ribu tahun pencarian. Untuk mencapai ini, saya menyiapkan formasi pedang dan meretas pendeta Hua dan pendeta Mu selama 360 kali berturut-turut untuk memaksa mereka pergi. Seperti yang saya harapkan, Ji Hao, murid saya tersayang, Anda benar-benar beruntung, lanjut Yuyu menyeringai. Berhenti sejenak, Yuyu melemparkan bola cahaya keemasan gelap itu ke Ji Hao dan berkata, dalam hal ini, kamu harus menyimpan jembatan emas langit dan bumi ini mulai sekarang. Aku, sebagai Sifu Anda, berteman dengan naga tertua dan Phoenix tertua. Saya tidak tahu malu untuk menggertak keturunan mereka. Ji Hao memegang jembatan emas dengan kedua tangannya, memberikan senyum lebar yang bahkan meremas sepasang matanya menjadi 2 garis melengkung. Sifu, jangan khawatir, yang berbicara tentang bisnis dengan naga dan burung Phoenix, adalah Liao Ji Hao, dan dia tidak akan merusak reputasimu yang hebat, kata Ji Hao. Di atas wilayah Gunung Yao, di atas awan, Ji Hao memiliki sepasang sayap yang menyala mengamuk yang terkondensasi dari esensi api matahari, membawanya ke langit, sedikit bergoyang tertiup angin. Bola cahaya keemasan gelap telah berkilau di dadanya, melepaskan gelombang rasa kekuatan yang berat namun ringan, keruh namun jelas, yang dipenuhi dengan perasaan ambivalensi. Cahaya keemasan terus-menerus berkilau di dada Ji Hao, seperti jantungnya yang berdetak, memunculkan lingkaran riak yang terlihat di sekitar Ji Hao. Jembatan emas langit dan bumi adalah harta tertinggi yang tak tertandingi. Alasan mengapa itu digambarkan sebagai harta tertinggi yang tak tertandingi adalah kenyataan bahwa bahkan Yuyu tidak dapat mengetahui nilai sebenarnya. Yuyu memiliki cukup banyak harta tertinggi pradunia, harta besar setelah dunia, harta sihir yang menyertai dunia, dan senjata suci buatan alami di tangannya. Berbicara tentang betapa kayanya Yuyu, bahkan jenis naga dan Phoenix tidak bisa dibandingkan dengannya. Berbicara tentang pengetahuan Yuyu tentang harta sihir, tidak terlalu banyak orang di dunia yang bisa dibandingkan dengannya juga. Namun, jembatan emas langit dan bumi ini tidak diproduksi oleh dunia Pangu. Sebaliknya, itu berasal dari kekacauan dan langsung masuk ke dunia Pangu, tidak ada yang tahu kapan itu terjadi. Jembatan emas itu tertarik dengan kekuatan dunia Pangu dan menjadi seperti satelit alami dunia, melayang di sekitar dunia Pangu. Jembatan emas langit dan bumi sangat kuat. Tampaknya sudah memiliki kesadaran independen, ditambah dengan segala macam kemampuan luar biasa. Itu telah melayang di sekitar dunia Pangu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sampai kakak laki-laki Yuyu menemukannya secara tidak sengaja. Malam itu, kakak laki-laki Yuyu telah mengamati bintang-bintang di langit dan mencoba mencari tahu aturan kekuatan takdir. Paman tertua Ji Hao tidak pernah terlalu peduli dengan harta karun, karena dia lebih menghargai kultivasinya sendiri.
Oleh karena itu, dia hanya sembarangan menyebutkan harta karun yang dia temukan kepada kedua saudara laki-lakinya. Pada awalnya, Yu Yu dan saudara laki-laki keduanya tidak menganggap harta karun dengan latar belakang yang tidak diketahui ini terlalu serius, juga tidak melakukan apapun khusus untuk itu. Namun, suatu kali, salah satu murid Yu Yu pergi ke kekacauan untuk mengumpulkan beberapa materi pradunia, dan secara tidak sengaja menemukan bahwa Pendeta Hua dan Pendeta Mu telah mengirim sekelompok besar murid mereka untuk melacak jembatan emas. Menurut apa yang diam-diam dikatakan Yu Yu kepada Ji Hao, bunga jelek dan potongan kayu yang berkarat itu benar-benar bukan orang baik. Oleh karena itu, untuk apapun yang mereka inginkan, bahkan jika itu hanya sepotong kotoran sapi, dia harus mencapainya terlebih dahulu dan merusak rencana mereka. Untuk alasan di atas, Yu Yu mengirim murid-muridnya untuk mencari jembatan emas langit dan bumi. Sejak itu, mereka mencari selama ratusan ribu tahun. Po, Guiling dan murid-murid Yu Yu lainnya semuanya memiliki alat yang dibuat khusus bersama mereka, untuk terus melacak jembatan emas ketika mereka melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Saat mereka mencari jembatan emas selama bertahun-tahun, secara bertahap, Yu Yu dan murid-muridnya menyadari bahwa ini memang harta yang sangat penting. Bertahun-tahun kerja keras yang tak terhitung jumlahnya dan upaya yang tak terhitung jumlahnya telah dihabiskan untuk mencari jembatan emas. Selain itu, secara terbuka dan diam-diam, Yu Yu dan murid-muridnya telah bertarung melawan Pendeta Hua dan Pendeta Green berkali-kali. Akhirnya, kali ini mereka menemukan bahwa jembatan emas langit dan bumi akan muncul di tempat rahasia di Chaos setiap 1000 tahun, untuk memperkuat dirinya dengan mata air es asli, yang dipadatkan dari kekuatan Chaos terdingin. Kali ini, Yu Yu meluncurkan gerakannya secara pribadi. Dia membawa sekelompok muridnya jauh ke dalam kekacauan, menerobos ke tempat rahasia dan langsung bergegas masuk, menyiapkan 49 lapisan formasi sihir besar dan akhirnya mengkotak-kotak jembatan emas. Sementara itu, Pendeta Hua dan Pendeta Mu telah bergandengan tangan dan membawa sekelompok murid ke tempat rahasia pada saat yang paling krusial. Karena dia meneriakkan kalimat simbolis, harta ini ditakdirkan untuk menjadi milik kita, Yu Yu langsung marah. Akibatnya, Yu Yu mencabut pedangnya, menghalangi jalan Pendeta Hua dan Pendeta Mu dan dengan gila-gilaan meluncurkan gelombang peretasan yang ganas. Pendeta Hua dan Pendeta Mu terpaksa melarikan diri, tetapi serius atau tidak, Yu Yu juga terluka. Setelah mencapai jembatan emas dan dalam perjalanan mereka kembali ke dunia Pangu, Yu Yu dan murid-muridnya melakukan studi awal mereka tentang harta karun ini. Untuk harta kekacauan lainnya, setiap harta karun selalu mengandung sejumlah hambatan alam pradunia, dan jumlahnya biasanya bervariasi dari 1 hingga 20. Semakin besar jumlah hambatan alam pradunia dari harta karun Chaos, semakin kuat harta karun ini, dan semakin banyak kemampuan yang dimiliki harta karun itu. Misalnya, cermin ilahi Pansi memiliki 49 hambatan alami yang paling rumit, ini sudah menjadikannya bagian tertinggi kelas atas. Namun demikian, jembatan emas langit dan bumi berbeda. Jembatan emas itu cukup aneh, bahwa kadang-kadang, itu tidak mengandung penghambatan alami, dan terkadang mengandung 50 penghambatan alami pradunia yang paling rumit. Kadang-kadang, jika seseorang melihatnya dengan cermat dengan semangat primordialnya, mereka akan menemukan bahwa itu benar-benar dipenuhi dengan simbol-simbol kusut dari pola hambatan alami yang hancur. Tetapi terkadang, seseorang sama sekali tidak akan menemukan apa-apa di dalamnya. Dalam kata-kata Yu Yu, ruang dalam jembatan emas seperti dunia dalam kehamilan, tidak dapat diprediksi dan terus berubah. Dia juga mengatakan sesuatu yang lebih baik, karena Ji Hao telah mencapai koordinat dunia baru, dan itu terjadi persis ketika Yu Yu mencapai jembatan emas. Ini membuktikan bahwa jembatan emas entah bagaimana secara alami terhubung dengan Ji Hao. Oleh karena itu, Yu Yu memberikan jembatan emas langsung kepada Ji Hao tanpa ragu-ragu. Sementara itu, dia bahkan menghabiskan sebagian kekuatannya sendiri untuk memproses jembatan emas untuk gelar dasar, membantu Ji Hao membangun hubungan yang erat dengannya. Jembatan emas itu istimewa, benar-benar berbeda dari harta karun kekacauan lainnya. Oleh karena itu, bahkan Yu Yu hanya bisa membantu Ji Hao untuk mengendalikannya untuk tahap paling dasar. Adapun apakah Ji Hao benar-benar bisa mencapai kendali penuh atas jembatan emas, Yu Yu tidak tahu pasti. Bagaimanapun, harta karun ini terlalu misterius,
dan bahkan Yu Yu sendiri belum mengetahuinya sepenuhnya. Ji Hao menghabiskan 3 hari untuk mencapai kendali dasar jembatan emas. Sekarang, dia melayang di udara dengan jembatan emas di dalam roh primordialnya. Sementara itu, Ji Hao diam-diam merasakan getaran kekuatan samar yang dilepaskan dari jembatan emas. Ji Hao tiba-tiba meledak dengan geraman. Tanah dan langit bergetar secara bersamaan sementara aliran cahaya berbentuk jembatan berwarna keemasan gelap terbang keluar dari dada Ji Hao. Salah satu ujung jembatan terhubung dengan dada Ji Hao sementara ujung lainnya menjangkau jauh, sangat jauh, sehingga Ji Hao tidak bisa melihatnya dengan matanya. Ketika jembatan emas muncul, suara seperti guntur terdengar saat tubuh Ji Hao menghilang. Pada saat berikutnya, Ji Hao tiba di lautan luas. Ombak naik, dan ikan-ikan indah dapat dilihat di dalam air, lautan tidak terbatas. Kadang-kadang, angin kencang akan bertiup dan mengangkat ombak setinggi ratusan meter. Kemudian, pusaran air besar sekitar radius 1000 meter tercipta di permukaan laut. Ini adalah... Ji Hao menatap lautan ini dengan linglung. Ini adalah daerah paling timur Midland, yang disebut East Wild, dan bermil-mil jauhnya dari wilayah Gunung Yao. Dengan jembatan emas dan tanpa banyak konsumsi daya, Ji Hao sebenarnya datang ke daerah paling timur Midland dari daerah tengah. Dia diteleportasi ke setengah Midland jauhnya oleh jembatan emas. Dengan kekuatan Ji Hao saat ini, dia harus terbang selama hampir 1000 tahun dengan kecepatan tertingginya dengan sihir terbang cahayanya yang mengalir untuk datang ke tempat ini, dan dia harus terbang 24 jam sehari tanpa istirahat untuk itu. Menundukkan kepalanya, Ji Hao melihat bola emas gelap yang berkilauan di dadanya dan bergumam, jadi ini fungsimu yang paling dasar. Fungsi paling dasar dari jembatan emas, bepergian melintasi ruang angkasa. Bersambung.